Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Perkenalkan, saya Raihan Pasir Saiba dari program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dengan NIM 2023-34013. Jadi teman-teman, pada pembahasan kali ini saya akan membahas mengenai politik hukum sebagai instrumen transformasi demokrasi di Indonesia, di mana nantinya ada pembahasan-pembahasan yang akan saya bahas dalam video kali ini. Maka dari itu teman-teman jangan lupa untuk nonton sampai habis ya. Like, comment, dan subscribe juga agar kedepannya saya bisa membahas hal-hal lainnya. Terima kasih. Baik, kita masuk ke dalam sebuah pengantar. Politik hukum berfungsi sebagai alat strategis yang nantinya dimanfaatkan oleh negara untuk menciptakan, mengubah, atau memperkuat sistem hukum demi mendukung kepentingan masyarakat dan suatu sistem politik tertentu. Dalam situasi Indonesia, politik hukum memainkan peran krusial dalam proses transisi menuju demokrasi setelah reformasi 1998. Perkembangan demokrasi yang terus-menerus mendorong perlunya politik hukum yang responsif, inovatif, dan adil agar hukum tidak hanya berfungsi sebagai sebuah instrumen kekuasaan, tetapi juga sebagai jalan untuk mencegah keadilan sosial. Selanjutnya, politik hukum sebagai alat untuk transformasi demokrasi di Indonesia juga mencakup bagaimana kebijakan hukum mencerminkan nilai-nilai demokrasi seperti supremasi hukum, penghormatan terhadap HAM, dan kesetaraan di depan hukum. Selama proses transformasi ini, politik hukum berfungsi untuk mengarahkan pembangunan sistem hukum agar lebih inklusif dan responsif terhadap perubahan sosial politik. Kebijakan politik hukum di era reformasi dimaksudkan untuk memperbaiki tradisi otoritarianisme yang sebelumnya membatasi kebebasan berpendapat, mengontrol pers, dan mengabaikan partisipasi publik dalam proses pembuatan kebijakan. Politik hukum pasca 1998 menunjukkan upaya sistematis untuk mereformasi institusi hukum dan politik agar lebih demokratis, termasuk membuat undang-undang yang mendukung desentralisasi kekuasaan, kebebasan berpendapat, dan akuntabilitas pemerintah. Sebagai contoh, penerapan politik hukum yang melindungi HAM dan memerangi korupsi merupakan langkah penting dalam memperkuat demokrasi. Dengan kata lain, kebijakan ini tidak hanya menekankan penegakan hukum, tetapi juga membangun sistem hukum yang memastikan transparansi dan keterlibatan masyarakat sipil. Dengan kata lain, politik hukum berfungsi sebagai alat administratif dan juga sebagai cara untuk memperkuat fondasi demokrasi di Indonesia. Meskipun demikian, transformasi ini tidak selalu berjalan dengan lancar. Untuk menggunakan politik hukum secara jauh lebih efektif, ada beberapa hambatan, termasuk resistensi dari elit politik, kelemahan penegakan hukum, dan korupsi struktural. Oleh karena itu, untuk menjaga demokrasi Indonesia berkembang secara lebih berkelanjutan, penting untuk terus memastikan bahwa politik hukum berfokus pada kepentingan umum dan bukannya kepentingan kelompok tertentu. Teori-teori dalam hal tersebut seperti teori keadilan John Rawls dalam transformasi demokrasi, keadilan sebagai fairness menjadi acuan untuk memastikan bahwa hukum berlaku secara setara dan tidak diskriminatif. Teori hukum progresif Sajib Toro Harjo, hukum harus bersifat adaptif terhadap perubahan sosial dan politik, serta berorientasi pada substansi daripada prosedural. Teori demokrasi Robert Dahl, demokrasi membutuhkan hukum yang lebih berpartisipatif, menjamin HAM, dan memberikan ruang untuk checks and balance. Faktanya, setelah reformasi 1998, Indonesia telah membuat kemajuan dalam pembangunan demokrasi melalui politik hukum. Tetapi, masih ada saja sebuah masalah. Fakta penting adalah undang-undang yang menunjukkan semangat reformasi dan keterbukaan. Salah satu contohnya adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang dibuat untuk meningkatkan transparansi tata kelola pemerintahan, menjamin bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengakses informasi yang relevan dan meningkatkan tanggung jawab pejabat publik. Hal ini menunjukkan bahwa politik hukum dapat digunakan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan sebuah keputusan, mendukung demokrasi yang baik. Pembentukan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi
juga merupakan tonggak penting dalam sebuah politik hukum, di mana selama era reformasi, institusi ini telah berkembang menjadi sebuah simbol penolakan terhadap sebuah praktik korupsi yang sering terjadi sebelumnya. KPK telah mengungkap banyak kasus yang melibatkan para pejabat tinggi negara, menunjukkan bagaimana hukum dapat membantu mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Namun, selama prosesnya, KPK sering menghadapi berbagai tantangan politik. Salah satunya adalah revisi Undang-Undang KPK tahun 2019 yang dianggap melemahkan independensinya. Meskipun demikian, penegakan hukum Indonesia masih menghadapi masalah yang jauh lebih signifikan. Pejabat atau tokoh yang memiliki pengaruh politik biasanya mendapat perlakuan istimewa karena intervensi politik yang sering terjadi dalam sebuah proses hukum. Kasus kriminalisasi aktivis, pembela HAM, dan pihak oposisi juga menunjukkan cacat sistem hukum yang perlu diperbaiki segera. Situasi ini menimbulkan kekhawatiran bahwa supremasi hukum belum sepenuhnya kuat dan hukum masih sering digunakan untuk melenggengkan kekuasaan politik. Dan teman-teman, kesimpulan yang bisa kita ambil ada pada kesempatan kali ini yaitu politik hukum ini dia berperan sebagai instrumen transformasi demokrasi di Indonesia dengan cara mengarahkan pembentukan dan implementasi hukum yang mendukung keadilan, keterbukaan, dan supremasi hukum. Namun, untuk mencapai demokrasi yang matang, tantangan seperti intervensi politik dan lemahnya penegakan hukum harus diatasi dengan penguatan reformasi hukum nasional yang berlandaskan prinsip keadilan substansif dan partisipasi masyarakat. Politik hukum dapat menjadi fondasi kuat bagi demokrasi yang inklusif dan berkelanjutan. Terima kasih. Saya Rehan Fasilitator Saiba, pamit undur diri.